Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui PPKM darurat dan level 4 yang saat ini masih berlanjut mampu menekan angka positif yang sempat melonjak tinggi sejak awal bulan lalu. Hal ini berimbas pula pada penurunan jumlah okupansi rumah sakit. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam dialog bersama rekan saya, David Silahway. Sepekan terakhir ini kasus COVID di Jakarta sudah menurun dan kita bersyukur sekali untuk hal ini ya. Lalu apa langkah ke depan dalam jangka waktu dekat ini dari Pemprov DKI untuk antisipasi lonjakan dan juga bahkan mencegah penyebaran berlanjut? Ya, pertama Mas David, bahwa alhamdulillah kita turun ya disebabkan pertama memang kita memberlakukan PPKM darurat dilanjutkan dengan PPKM level 4 yang menurut hemat kami sangat baik ya. Pertama, disiplin masyarakat semakin meningkat dan terutama juga disiplin para pemilik kantor, pimpinan, usaha, restoran, mal, pasar, semuanya, bahkan pimpinan daripada majelis taklim, masjid, semua peribadatan sangat disiplin. Mentaati semua program ketentuan yang diatur dalam PPKM darurat maupun level 4. Yang kedua, penurunan ini juga disebabkan karena masifnya program vaksin di DKI Jakarta yang ditargetkan 7,5 juta pada akhir Agustus dan setiap harinya tidak kurang dari 100.000, bahkan sampai 150.000 kita melakukan vaksin di DKI Jakarta. Ini juga yang menimbulkan perbaikan. Kedua, berikutnya juga yang tidak kalah penting juga kita terus meningkatkan tes PCR sampai 20 sampai 22 kali lipat dari standar yang diminta WHO, sehingga angka testing semakin tinggi, kemudian kontak tracing dan treatment scan baik semakin membaik. Dan juga kami terus meningkatkan berbagai fasilitas, mulai dari rumah sakit rujukan, tenaga kesehatan, tempat tidur, laboratorium, oksigen, semuanya kita tingkatkan. Alhamdulillah sekarang tempat tidur sudah turun jadi 64%, yang terpakai ruang ICU juga sudah turun jadi 86%. Kemudian yang tiga, yang paling penting, meningkatkan disiplin masyarakat untuk tetap di rumah, melaksanakan protokol kesehatan, kemudian juga melaksanakan PPKM level 4. Dan memang sekarang di PPKM level 4 ini ada pelonggaran. PKL dibuka, rumah makan kecil, warung Tegal, dan lain-lain boleh makan di tempat selama 20 menit dan lain-lain. Pasar juga dibuka. Ini memang berpotensi dapat menimbulkan interaksi kerumunan yang pada akhirnya dapat menimbulkan penyebaran COVID meningkat. Tentu atas dasar ini kami minta masyarakat dan semua kita, pimpinan dan lain-lain, meningkatkan lagi disiplin dan protokol kesehatan. Justru semakin adanya pelonggaran harus ditingkatkan dengan disiplin dan pengetatan. Bulan lalu lah ya sempat ada peningkatan. Lalu bagaimana untuk antisipasi agar anak-anak ini tidak terpapar terkait ada pelonggaran juga ini? Kalau lihat data sebelumnya sekitar 16-18% data kasus menurun menjadi 13-14%. Itu anak-anak di bawah 18 tahun ya. Tapi kalau yang di bawah 5 tahun itu cuma 3%, ini harus kita turunkan kembali. Itu kami berikan bantuan sosial tunai. Per bulan itu 300.000, itu sudah dilaksanakan sejak Januari sampai dengan bulan April, dan sejak 2 minggu terakhir kemarin juga kita berikan bantuan lagi bulan Mei dan Juni. 300 per bulan, jadi sekaligus dirapel 600.000 itu sudah kita bantuan. Kemudian pemerintah juga memberikan bantuan yang sudah mulai hari ini, itu ada 907 kepala keluarga mendapat bantuan 10 kilo ya daripada beras. Insentif ekonomi, stimulus ekonomi juga kita berbantuan, memberikan perhatian pada masyarakat khususnya UMKM itu semua kita beri perhatian sesuai dengan situasi kondisi dan keadaan pemerintah sendiri, berupaya terus meningkatkan perbaikan-perbaikan. Baik, Pak Riza, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami dan semoga apa yang dikerjakan ini kita bergotong royong supaya pandemi juga boleh berakhir dan sukses semuanya gitu. Terima kasih Pak Riza. Terima kasih.